Halo teman-teman, jadi kembali lagi dan selamat datang kembali di channel Agung Reject. Oke, di video kali ini, di kesempatan gua kali ini, gua mau bikin video tentang ngerakit PC build log untuk kebutuhan gaming gua, editing gua, desain grafis gua. Jadi di video kali ini gua mau bikin PC gaming baru yang kemarin gua beli di Jakarta. Gua sama teman-teman gua beli di Enter Komputer. Sebelum kita lanjut ke videonya, gue disclaimer dulu ya. Jadi di video kali ini gue itu nggak di endorse sama merek manapun. Ini pure pakai duit gue sendiri, bukan duit orang tua. Jadi di sini tuh pakai duit gue sendiri, nggak ada endorsean manapun. Jadi kalau ada merek-merek yang melihat video ini barangkali mau kontak, di deskripsi ada email gue ya. Terus kemudian di video kali ini gue mau rakit PC gaming ini. Dan gue mau ngasih tips dan trik gimana caranya kalau kalian mau nge-build PC gaming juga. Oke, yang pertama adalah kalian kalau mau bikin PC, kalian itu tentukan tujuan kalian mau nge-build PC tersebut dulu. Jadi misal nih, satu, tujuannya adalah gue mau rakit PC Office. Ya, itu udah cukup dengan spek-spek yang rendah aja, yang biasa aja dengan low budget bisa. Itu hanya untuk kebutuhan kayak ngetik, ngeprint, presentasi, bikin presentasi, hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kalian mau bikin PC Office itu bisa dengan low budget, dan kalian pilih komponen-komponen yang murah, nggak perlu yang high end ataupun mid end. Oke. Dan yang kedua itu ada PC server, coy. Kalau kalian bertujuan untuk bikin PC server, kalian harus bikin PC dengan komponen-komponen yang mumpuni untuk dapat menghandle semua klien yang ada di workstation yang mau kalian bikin. Kemudian yang tiga adalah PC gaming. Jadi PC yang mau gue build ini, yang gue beli semua komponen ini adalah gue mau bikin PC gaming, coy. PC gaming untuk main kayak PUBG, mungkin Fortnite, Assassin, ataupun GTA 5 gitu-gitu. Karena gue hobi di bidang ini, jadi gue mau bikin PC gaming, oke? Dengan budget yang gue pilih, yang gue punya. Kemudian di PC, tujuan PC mungkin kalian mau bikin PC buat desain dan desain grafis. Itu pun perlu PC dengan spek yang mumpuni untuk rendering video kalian dan bikin desain-desain yang sesuai kalian inginkan. Oke, jadi nggak bisa sembarangan kalian milih komponen. Dan komponen-komponen tersebut pun ada yang namanya kompatibilitasnya. Nanti akan dijelaskan di video selanjutnya, maksudnya di akhir video atau di tengah video. Jadi di video kali ini adalah awalan dulu. Kemudian yang kedua, tentukan budget kalian. Jadi misal kalian mau bikin PC gaming sesuai dengan misal kalian mau bikin PC gaming sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhin. Kalau misal kalian butuh PC gaming untuk main PUBG, kalian harus bikin spek yang mumpuni. Tapi kalau kalian mau bikin PC gaming cuman buat main kayak Zuma ataupun Plant vs Zombie, itu nggak perlu yang mumpuni. Yang rendah pun sudah cukup. Oke. Jadi yang kedua itu. Jadi tentukan budget kalian. Kalau untuk aku sendiri di sini gue mau bikin PC gaming dengan budget 15 juta sampai 25 juta. Pasti ada yang tanya, kenapa sih kamu ngasih budget segitu, apa ya nggak sia-sia gitu, cuman buat PC gaming, cuman buat main GTA 5 atau PUBG gitu kan. Kalau ada yang tanya kalian kayak gitu, gue jawab nih, karena gue hobi ya, kebetulan hobi gue adalah di bidang kayak gini. Gue dari dulu suka banget sama yang namanya komputer, PC, gaming, desain grafis, editing, video, audio, semuanya gue suka, pokoknya yang di bidang-bidang seperti ini. Jadi gue merasa puas aja gitu dengan semua yang gue beli ini. Jadi nggak ada rasa sia-sia atau gimana pun. Oke, menurut gue ini tuh worth it, oke. Dan langkah yang ketiga adalah kalian pilih komponen-komponen mana aja yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi dalam komputer itu kan banyak banget namanya komponen-komponen, yang terutama itu hanya beberapa komponen yang utama. Jadi misal yang utama itu adalah contoh nih, satu prosesor itu utama, kemudian motherboard, kemudian ada RAM, kemudian ada power supply,
kemudian ada hard disk untuk penyimpanan kalian, data-data kalian seperti game, foto, lagu dan semuanya. Ya, itu untuk yang komponen-komponen penting. Dan untuk opsional itu ada VGA card. VGA card itu adalah opsional jika kalian mau spek. Jika kalian mau performa yang lebih dari PC kalian. Jadi kalian harus nambahin VGA card jika kalian mau main untuk game-game yang memang berat untuk dimainin. Kemudian ada casing. Casing itu juga opsional buat kalian semua. Jadi casing itu bukanlah suatu komponen utama. Tanpa casing pun kalian bisa bikin PC yang tanpa nggak usah pakai casing, oke? Jadi kalau untuk casing itu opsional. Di sini gue mau kayak yang ini ya. Jadi casing itu fungsinya adalah agar airflow-nya lebih bagus. Kemudian ada yang kayak RGB itu adalah alasan gue milih casing ini. Terus nggak usah pakai lama. Jadi di video kali ini gue mau ngeliatin ke kalian gimana caranya ngerakit PC ini dengan beauty shot sedikit ala Agung Rijek. Oke, lanjut, check it out. Oke, halo teman-teman. Jadi balik lagi sama channel Agung Rijek di sini. Oke. Jadi di video kali ini, di segmen ini gue mau ngebahas komponen-komponen apa saja yang gue pakai di PC yang baru gue build ini. Oke. Jadi sedikit cerita, kemarin itu gue ngerakit komputer. Oke, gue ngerakit sendiri tanpa dibantuin siapapun karena gue memang basic. Gue punya ilmu di bagian rakit komputer dulu waktu zamannya gue SMK ya. Jadi gue bisa merakit sendiri tanpa dibantu siapapun. Gue ngerakit 4 jam lamanya dan itu capek banget. Gue sempet bingungnya itu di pengkabelannya sih, karena motherboardnya memang wah susah itu RGB. Oke, jadi tanpa lama-lama, tapi sebelum itu gue beli semua komponen-komponen komputer yang di sini yang kalian lihat itu gue beli di Enter Komputer. Oke. Kemudian disclaimer juga, gue itu beli semua ini tanpa ada endorse dari pihak manapun. Jadi gue beli pure murni pakai uang gue sendiri, pakai tabungan gue, terus pokoknya pakai duit gue sendiri. Oke. Kemudian nggak ada brand-brand yang sponsori gue. Oke, barangkali ada brand-brand yang ngelihat video ini barangkali mau sponsor ke gue, silahkan cek email di bawah ya. Bolehlah kontak email langsung ya. Boleh lah. Oke, tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, langsung kita mulai aja komponennya dari yang pertama. Oke, pertama adalah prosesor. Prosesor gua menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 7 2700X. Ryzen generasi kedua. Kenapa gue milih AMD daripada Intel? Kalau menurut opini gue sih ya, kalau Intel itu lebih ke buat gaming. Walaupun buat yang lain juga bisa, cuman kalau lebih dengan budget yang segitu, gue lebih milih Ryzen 7 2700X. Karena ini tuh buat all for one lah. Kalau si Intel itu menang di bidang gaming, tapi kalau AMD memang kalah. Cuman di bagian yang lain menurut review orang-orang dia lebih unggul. Jadi gue lebih milih AMD Ryzen 2700X. Untuk harganya sendiri kemarin di Enter Komputer adalah seharga Rp5.130.000. Mahal sih ya, tapi ya worth it sih menurut gua. Oke lah. Terus kemudian buat komponen selanjutnya kita next ya. Komponen selanjutnya adalah motherboard. Oke, motherboard gue di sini pakai motherboard dari MSI X470 Gaming Pro Carbon. Oke. Dan ini tuh udah
support support SLI, 3 crossfire, RGB-nya 2. Kenapa gue milih X470 chipsetnya? Yang pertama adalah karena gue ngejar di bagian store MI-nya. Jadi gue nanti bisa gabungin antara flash disk, antara hard disk sama SSD. Jadi dua-duanya itu bisa digabungkan. Jadi misal kalian punya hard disk 1 tera, kemudian kalian punya SSD 250 GB, digabungin jadi satu storage dan itu kecepatannya jadi sama. Jadi yang hard disk yang tadinya berapa MB doang, kecepatannya jadi sama kayak si SSD. Itulah kenapa gue milih ini. Dibalik karena dia itu ada fitur RGB-nya 2, kemudian dia itu udah support sound 7.1 tuh kalau nggak salah. Kemudian dia itu Mystic Light juga. Kenapa gue milih MSI? Karena ya gue suka aja sama review sama dari orang-orang di YouTube, di Kaskus dan yang lainnya. Gue lebih milih yang ke ini. Walaupun harganya mahal sedikit, tapi untuk sesuatu yang lebih worth it mahal sedikit, no problem lah. Oke. Kemudian komponen selanjutnya. Untuk RAM gue mengambil dari merek Corsair. Kenapa Corsair? Ya kalau untuk Corsair itu lebih terpercaya karena banyak banget orang yang pakai Corsair dan dia itu sudah lama terjun di bagian RAM. Gue ngambil yang 16 GB dual channel 8x2 dan ini kecepatannya sudah di 3000 mHz. Sebenarnya 3200 lebih murah sih, bukannya lebih murah, nambah sedikit. Cuman kemarin itu disaranin sama mas-mas enternya suruh ngambil ini aja gitu, sedangkan aku nggak tahu bahwa 3200 mHz pun dengan nambah sedikit bisa dapet. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, lagian ini juga udah RGB Vengeance Pro 3000 mHz 16 GB. Oke lah, worth it. Ini RAM yang gue pakai. Kemudian komponen selanjutnya adalah SSD gue ngambil yang 250 GB merek Samsung. Kenapa Samsung? Karena Samsung itu sudah terpercaya. Lagi-lagi sudah terpercaya. Gue ngelihat review, ya itu sih opini gue sendiri. Ya mungkin kalian lebih banyak yang ke merek-merek lain mungkin yang harganya lebih murah. Ya nggak masalah sih. Cuman kan gue ngambil Samsung 970 Evo 250 GB NVMe yang support sama rate-nya itu 1300 MB per second. It's mean like 1.3 GB. Yes. Oke. Ini SSD yang gue pakai. Oke, lanjut ke komponen selanjutnya. Buat power supply gue ngambil dari Antec 550 watt 80 plus gold. Kenapa Antec? Jadi kemarin ceritanya adalah saya itu waktu rakit di file Excel-nya aku itu yang sudah aku kumpulin dari berbagai macam tempat. Itu pertamanya niat ngambil B-System Pro, Backlight System Pro 600 watt, tapi dia itu masih silver. Masih bronze. Sedangkan harganya cuma beda 150.000 sama ini. Jadi disaranin sama mas-mas yang di Enter Komputer. Makasih ya mas. Walaupun harganya lebih sedikit, tapi dia itu udah 80 plus gold dan dia itu udah semi modular. Jadi kalian bisa dilepas-lepasin per kabelnya, jadi agak rapi sih. Port itulah 550 watt 80 plus gold Antec. Thank you Antec. Oke, ke komponen selanjutnya. VGA gue ngambil RX 580 merek XWX GDDR5 8 GB. Kenapa gue ngambil ini? Jadi ceritanya gini, kemarin tuh aku dibikin listnya itu yang aku rangkai itu semuanya ngambilnya itu niatnya MSI 1060 6 GB. Tapi itu harganya 5.300.000. Kemudian disaranin sama masnya itu suruh ngambil ini aja. Jadi kalau misal 1060 itu nggak bisa SLI. Jadi ngambilnya yang ini aja. Jadi kalau mau crossfire bisa tinggal tambah doang, nggak usah ngejual yang Nvidia tersebut. Jadi ngambilnya yang Radeon aja nggak apa-apa. Laptop gue juga X550DP itu AMD A10 sama Radeon Dual Graphics sih kalau nggak salah. Ya begitulah ini. Untuk harganya sendiri ini seharga 4.985.000. Untuk
apa namanya, TP-Link ini untuk support wifi. Jadi kan gue butuh wifi ya buat PC gue, jadi gue ambil ini seharga 123.000. Kenapa ambil ini? Ya karena adanya cuman ini, nggak tahu sih kalau yang lain. Kemudian untuk komponen selanjutnya adalah gue ngambil monitor dari si LG 24 MP88. Kenapa ngambil LG? Karena ya banyak orang yang pakai ini sama reviewnya itu bagus, dan gue memang suka sama desainnya. Kalian bisa lihat sendiri, dia itu Full HD, kemudian borderless, kemudian ya warnanya silver gue suka juga. Layarnya 24 inch. Harganya itu Rp2.650.000. Ya harga yang sesuai sih untuk komponen yang seperti itu. White menurut gue sih ini worth it. Kemudian untuk komponen selanjutnya adalah gue ngambil casing coy. Gede banget ini sumpah. Casingnya gue ngambil Cube Gaming Nordstrom. Oke, Cube Gaming Nordstrom. Dan ini tuh kenapa gue ngambil Cube Gaming Nordstrom itu karena di depannya sudah ada 3 fan langsung bawaan dari casing, dan itu udah RGB. Walaupun gue nyari kabel RGB headernya nggak ketemu ya. Kemudian gue juga beli lagi fan yang tambahan seharga 100.000. Oke, untuk komponen selanjutnya adalah hard disk. Oke, hard disk gue itu kemarin ngambil yang 4 TB kapasitasnya, dan itu harganya 1.700.000-an. Kenapa gue ambil 4 TB? Karena gue butuh sih, karena bakalan buat nyimpen data kayak foto, video, file game, file instalasi Windows. Pokoknya banyak lah gue butuhin. Juga mungkin file-file desain juga banyak. Kemudian untuk untuk hard disk gue nggak bisa rujukin soalnya udah kepasang di sana. Kemudian untuk komponen selanjutnya yang gue ambil adalah UPS. Kenapa gue butuh UPS? Karena gue berada di kampung dan juga butuh wifi. Dan juga UPS itu adalah karena di kampung sering listriknya mati-mati. Jadi gue ngambil UPS agar PC gue ini aman. Karena sangat beresiko sekali apabila nanti saat gue lagi nge-game atau live streaming tiba-tiba mati. Kan gak lucu. Kemudian untuk mereknya sendiri UPS adalah ngambilnya yang ICA. Itu 600 watt. Dapat dengan harga 920.000 di Enter Komputer, dan itu berat banget. Jadi aku sorry nggak bisa nunjukin. Nanti gue kasih tahu aja di fotonya, ada videonya. Kemudian untuk komponen selanjutnya yang kemarin aku ambil juga, ini bukan komponen sih, tapi melainkan ini peripheral karena gue butuh. Oke, komponennya adalah ini dia. Asus Cerberus warna black and white. Black and white, ya. Yeah. Dan dia juga bisa diganti warnanya jadi biru. Harganya sendiri 500.000. Ini belum mechanical, tapi dia kabelnya udah braided, kemudian enak kok dipakai. Ya ini buat ya secara dari merek lah ya, dia itu udah dapat brand sendiri. Mereka kan tempatnya buat gaming. Kemudian pokoknya ya kenapa aku beli ini ya suka aja lah. Harganya 500.000. Menurut gue ya worth it. Kalian bisa lihat sendiri nih, keyboardnya kayak gitu. Keren banget sih sumpah. Inilah PC gaming yang gue build kemarin dengan susah payah sendiri, dengan duit gue sendiri, dengan buildnya juga sendirian, gak ada yang bantuin, capek-capean, banyak story. Belinya pun ke sana ke Enter Komputer sama teman-teman gue. Terima kasih buat teman-teman yang udah bantuin gue sehingga gue bisa bawa ini sampai ke rumah. Terima kasih banget. Terus untuk budget totalnya sendiri itu adalah 24 sampai 25 juta rupiah. Untuk detailnya kalian silahkan lihat sendiri di sini. Nah, itu adalah totalnya, kurang lebih 24 sampai 25 juta rupiah. Menurut kalian worth it nggak dengan harga segitu dapat PC yang kayak gini? Apakah itu terlalu mahal? Menghabiskan budget? Ya, itu bikin dompet gue jeblos sih. Tapi ya nggak apa-apa sih. Gue kan build PC ini adalah untuk menghasilkan uang lagi, untuk dapat berkarya lagi ke depannya, untuk dapat membuat sesuatu lagi, untuk desain, untuk gaming, untuk streaming seperti itu. Jadi menurut gue ya worth it aja sih selama kita pakai, dan itu hitung-hitung ya investasi gitu.
Jadi untuk kayak game PUBG, GTA 5 itu ya bisalah di atas 60 fps tanpa lag, semoga aja ya. Ditunggu aja live streamingnya nanti sama uploadan video-video gamingnya, oke? Oke, jadi sampai sini aja videonya. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Jangan lupa buat di like, di komen. Barangkali kalian ingin tanya sesuatu tentang PC ini atau tentang gua, silahkan kalian tanyakan di komentar. Kalau kalian butuh kontak pribadi, silahkan kalian kontak ke email gua ataupun di WhatsApp. Ada di channel YouTube khusus WhatsApp gua yang khususin buat YouTube. Jadi gue punya pribadi sama YouTube. Silahkan kalian buka aja, silahkan kalian kontak kalau kalian perlu. Terus jangan lupa juga buat di follow sosial media gue di Agung Reject, oke? Barangkali kalian kepo tentang apa yang bakalan gue lakuin ke depannya. Oke, gue Agung Reject di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat menonton sampai sini. Jangan lupa di share juga ke teman kalian. Barangkali teman kalian butuh referensi buat PC gaming build dengan budget total 24 sampai dengan 25 juta rupiah. Terima kasih Agung di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.